Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta webinar yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi. Selamat pagi Pak. Kemudian Pak Dekan dari Fakultas Pertanian, Pak Dr. Ahmad Fakih. Selamat pagi Pak. Selamat datang semuanya di acara webinar dengan tema Bertani Mudah dan Murah dengan Metode Purba di episode yang ke-696. Sudah bersama kita para narasumber dan keynote speak. Untuk selanjutnya arahan dari Pak Dirjen, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, tolong admin itu sound systemnya ya. Yang pertama apresiasi Pak Tani pagi ini mengadakan live dari Cirebon, luar biasa, akan menjelaskan tentang bagaimana praktek-praktek metode purba ya, dan ini sangat bagus, partisipan juga mulai banyak nanti. Saya menyapa dulu, makasih Pak Tani, Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, Pak Prof. Ahmad Fakih, selamat pagi, sukses luar biasa. Ini untuk pencerahan publik ini Pak Prof. Yang berikutnya Pak Harmono dari LPM Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Pak Harmono, dan narasumber nanti Pak Deden Lesmana itu pengabdi alam atau pengelola alam atau apa, tapi wajahnya sudah kayak purba ini Pak Deden ya. Terima kasih Pak. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, bertani mudah dan murah dengan metode purba ini bukan nama orang di Sumatera Utara sana, tapi metode zaman bahla, zaman dulu ya yang dikembangkan. Makanya prinsip-prinsip bagaimana bertani dari alam dikelola dengan baik, diproses secara alami, dan dikembalikan ke alam lagi. Jadi konsepsinya Pak Ahmad Fakih, Pak Deden, dan Pak Harmono ini adalah teori-teori yang saya banyak baca buku Pak terkait SDGs, Sustainable Development Goals, dan juga buku LESA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi input-input dari luar itu diminimalisir, kemudian input dari dalam, yaitu produk samping, produk ikutan, produk limbah, semuanya diputar dengan proses 3R. Reduce, reuse, recycle. Yang sudah ada kita gunakan lagi, yang lain kita proses, diputar, dan yang yang kurang manfaat kita kurangi seminimal mungkin, artinya kembali ke alam, proses-proses alami. Dan ternyata metode ini oleh Pak Deden dikembangkan dengan metode purba. Jadi modalnya petani dengan metodenya purba Pak Deden ini apa? Cukup modalnya ya cangkul, sabit, sudah cukup. Kenapa? Pupuknya dari alam, tidak pakai pestisida kimia, bahan-bahannya alami, dan kekuatannya apa? Kekuatan alam yang boleh dikatakan yang nggak ngerti ini namanya alam gaib. Karena apa? Mikroba kan nggak kelihatan. Mikroorganisme lokal nggak kelihatan. Tapi itulah yang kerja. Jadi ini kembali ke alam tapi bukan alam gaib. Sebenarnya ada di dalam situ, harus pakai mikroskop begitu ya. Dan ini terima kasih sesuai arahan Bapak Menteri, Bapak sekalian. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Kita semua harus mempunyai kreativitas, punya improvisasi, dan yang bisa menggeser kurva fungsi produksi, yang ini dari kampus ini, pasti hanya teknologi, di luar itu nggak ada. Faktor-faktor lain itu meningkatkan dari kurva produksi menuju itu maksimal, tapi nanti kalau udah berlebih kan diminishing return to skill. Dan saya lihat dari partisipan ini ada dari Sunan Ampel Surabaya, jadi ini banyak kiai-kiai hadir juga ini di forum ini. Selamat pagi, luar biasa. Ini ilmu kiai ini berarti ya Pak Deden. Saya kira sangat luar biasa. Saya
ingin menyimak karena ini supaya yang lain juga pada tahu. Oh, ternyata ada metode-metode yang kembalikan ke alam zaman dulu. Dan prinsip-prinsip ini lebih baik daripada selama ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terus terang saja saya. Kita dituntut meningkatkan produksi terus. Ya kan? Sekarang sudah mencapai swasembada beras. 3 tahun sejak 2019, sekarang hampir 4 tahun tidak impor beras. FAO IRI memberikan apresiasi dan Bapak Presiden dapat penghargaan dari IRI atas capaian swasembada beras. Dan ini diakui dunia dan terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga seluruh penyuluh, petugas lapangan, semua stakeholder, dan terutamanya petani, pahlawan pangan kita swasembada beras. Katanya orang itu mencapai lebih mudah dari mempertahankan. Jadi PR berikutnya adalah mempertahankan swasembada beras. Nah itu jadi mencapai itu lebih mudah. Lebih mudah gimana? 38 tahun zaman Pak Harto, 84 baru tercapai sekarang lagi ini. Ini kan mengulang sukses 38 tahun yang lalu terlupakan. Itu dianggap mudah lah. Lebih mudah yang ngomong daripada yang mengerjakan ini gitu. Jadi hebat petani kita, luar biasa. Tugas berikutnya dari Pak Menteri ini tahun depan, termasuk Pak Presiden menugaskan ini udah arahan Pak Presiden, Pak Menteri, tahun depan harus waspada jagung. Apa yang bisa dilakukan dengan metode purba ini untuk mendukung jagung? Saya kira banyak ilmunya nanti dari Pak Deden, silakan dikejar. Dan kita sekarang sedang mengejar meningkatkan produksi kedelai. Kenapa? Kita lahan subur, lahan luas, kenapa nggak nanam kedelai? Sementara kita impor melulu, yang diimpor GMO lagi. Cek kesehatan tubuh kita, jangan-jangan nggak bagus. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa tanah Nusantara itu land of harmony. Tapi seiring dengan perkembangan dulu penggunaan pupuk dikenalkan Bimas, Inmas, Insus, Supra, Insus, Proxy, Mantap, Pak Jale, sekarang program Propak Tani ini adalah kalau terlalu banyak dikasih input kimiawi sintetis, pestisidanya kimia, pupuknya kimia sintetis dan seterusnya, apa dampak? Jangan harap produksi akan naik karena akan terjadi leveling off. Input dinaikkan setinggi-tingginya, produksi tidak mencapai kenaikan sesuai dengan input yang diberikan, itu leveling off. Artinya apa? Dampak bertahun-tahun itu lahan menjadi tandus. Jadi gersang tadi mekar-mekar dicontohkan, dan cacing, belut, mikroba habis semua. Kalau sudah habis kayak gitu, disuruh produksinya tinggi kan sulit. Artinya prinsip-prinsip yang diajarkan kembalikan ke alam, gunakan pupuk organik. Bertahap kalau nggak sanggup, ini kan susah nih. Semua petani ngeluh, Pak, kalau setiap daerah saya cerita, ketemu petani saya tanya, Bapak apa yang keluhkan utama? Pupuk ya? Iya. Pupuknya gimana? Langka. Pupuknya kurang. Harganya naik 2 kali lipat. Bapak itu ke kanan. Saya bilang ke kiri. Nggak akan ketemu Pak kalau cara begitu berpikir. Loh kenapa? Saya kasih contoh barang murah meriah gratis, aku bilang gitu. Mensubstitusi pupuk kimiawi tadi, aku bilang gitu. Manfaatnya apa? Ya lahannya jadi subur, cacing, belut, mikroba hidup lagi dari bahan bikinan sendiri. Gratis. Bikin pupuk hayati, pestisida nabati, bikin biosaka, bikin metode purba, dan lainnya. Gratis, produksi bagus, lahannya subur, hama penyakit minggir. Nah, itulah yang kita cari kan. Di YouTube sudah banyak, jadi silahkan praktek. Seluruh dinas penyuluh sudah kami share, ajarkan itu. Bapak Menteri pun coba di YouTube kan nanti Pak Ugi memberikan contoh sendiri. Bagaimana metode-metode alami yang ada di sekitar bisa digunakan untuk meningkatkan produksi. Jadi apa? Kita selama ini fokus pada meningkatkan produksi terus fokusnya. Sekarang harus dua sisi. Sisi satu produksi ditingkatkan plus pendapatannya. Sisi yang kedua adalah efisiensi biaya produksi. Sudah mahal dikejar pula, kan jadi bingung saya. Padahal ada murah gratis, bikinan sendiri nggak dipakai. Jadi inilah menjadi dilema, tapi saya memberikan opsi pilihan-pilihan. Pilih yang mana, milih ke kanan atau ke kiri. Kita memang jalannya beda, jangan dibanding-banding kan gitu ini.
Ya, para petani semua, nanti Pak Purba, Pak Dekan jelaskan itu jangan dibanding-bandingkan, tapi silakan lihat hasilnya gitu. Nah, ini metode-metode yang lebih ramah lingkungan, kemudian yang lebih baik, tanahnya menjadi subur, dan seterusnya. Ingat, lahan tanah air kita ini warisan nenek moyang dulu, maka disebut purba itu, zaman nenek moyang dulu, itu dititipkan kepada kita. Kita hanya hidup paling 60, 70, 100 tahun pinjem dari nenek moyang kita wariskan ke anak cucu. Jadi posisi lahan tanah kita itu sebagai pinjaman dari nenek moyang ke anak cucu. Kita hanya pinjem pakai untuk makan, untuk hidup, untuk berproduksi selama 70 tahun, 100 tahun. Padahal ini sampai kiamat lahan ini. Jangan kau racuni tanah-tanah dengan racun-racun berbahaya, sehingga siapa yang dirugikan? Anak cucu kita. Itulah prinsip-prinsip secara detail sudah ini semua saya simak terus dari narasumber. Dari Pak Menteri, salam sehat untuk kita semua. Pacu produksi, cabai swasembada, kemakmuran petani adalah utama. Prinsip-prinsip yang efisien harus kita kejar. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Ada slogan itu, kalau bisa membuat sendiri, kenapa kamu mesti beli? Begitu ya. Wujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern. Demikian. Sebagai penutup pakai pantun ini karena metode purba, jadi buah jambu dan biji telasih. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Harmono untuk membantu acara ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas sambutan dan arahannya ya. Berikutnya akan kita simak terlebih dahulu sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, UGJ Cirebon, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fakih, SPMM, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'du. Mula pertama kita panjatkan puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita mesti nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga dapat bersilaturahmi berkumpul dalam rangka pelaksanaan aplikasi daripada metode purba, yang mana ini merupakan suatu pertemuan spektakuler yang mudah-mudahan bisa menjawab tantangan dari berbagai macam di bidang pertanian. Salat salam surgakan pada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semangat para kerabat, para sahabat, serta para pengujian termasuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suandi MSc beserta jajarannya, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua LPM UGJ Cirebon, Bapak Kandidat Dr. Harmono SMH, yang terhormat Bapak Deden Lesmana, pengabdi alam, yang sekarang kata Pak Dirjen mirip kayak orang purba. Karena kita kembali kepada zaman purba dan metodenya dia. Pak Deden hasilnya emang orang ganteng gitu ya. Jadi dipakai apaan tetap ganteng gitu ya. Berbagai zaman beliau ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan kesempatan kami yang kedua bergabung dengan program Propagtani dari Dirjen Tanaman Pangan. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kami, khususnya dari Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Cirebon, yang mana kami ingin berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan di bidang pertanian. Karena bagaimana ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana membuktikan bahwa Indonesia mampu menunjukkan pada dunia kita tidak hanya bersuasembada beras, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bersuasembada bagi tanaman yang lainnya, baik itu jagung, kedelai, yang lainnya. Bahkan ke depan kalau bisa kita bukan menjadi pengimpor, tapi pengekspor tanaman, sehingga kita menjadi negara yang tahan kuat terhadap kondisi pangan kita. Karena salah satu parameter negara yang kuat di dunia ada manakala negara bisa memberikan pangan kepada rakyatnya. Nah, dengan berbagai penelitian yang kami laksanakan,
Ini merupakan sumbangan kami untuk bagaimana membuat tantangan ini bisa terhindari. Karena seperti kita ketahui bahwa tantangan dalam pengembangan ini begitu banyak yang kita hadapi, terutama kaitannya dengan penggunaan pestisida, penggunaan pupuk kimia yang begitu eksploitasi sehingga membuat tanah menjadi tandus. Begitu pula probabilitas daripada iklim begitu sangat tinggi perubahannya, bahkan kadang kita memprediksi iklim ini seperti apa. Berbagai macam iklim ini menjadikan pertumbuhan tanaman kita menjadi terhambat karena adanya hama penyakit serangan. Nah, oleh karena itu dengan metode purba ini akan memberi solusi untuk bagaimana kita bisa bertanam dengan sifat alami, mengembalikan recycle daripada sampah-sampah yang kita buang berupa organik dengan memanfaatkan dengan kombinasi dengan prebiotik. Nah, oleh karena itu ini dari berbagai penelitian yang kami laksanakan begitu sangat mudah dan murah metode ini. Karena dari beberapa penelitian yang kami laksanakan sampai bisa menghemat efisiensi produksi mencapai 50%. Insya Allah nanti dalam beberapa bulan ke depan kami akan mempublikasikan hasil penelitian ini baik pada level nasional maupun internasional. Dan tentunya dengan penemuan ini kami harapkan kami bisa memberikan pemahaman, penjelasan kepada seluruh khususnya para petani sehingga mereka tetap bergairah untuk bertani yang menghasilkan sehingga petani kita menjadi petani yang makmur dan betul-betul bisa membantu perekonomian keluarga petani sehingga petani nanti bisa sejahtera bersama keluarganya. Dengan metode ini kami harapkan juga bisa membantu daripada kondisi-kondisi yang menjadi tantangan di dunia pertanian. Baik dengan lahan-lahan banyak sekali kita lihat lahan-lahan di Pulau Jawa, apa di luar Jawa yang dibiarkan saja tanpa diolah. Nah ini dengan metode purba ini menjadi tantangan bagi kita bisa membuktikan bisa ditanam dari berbagai macam jenis tanah, ditanam dari berbagai topografi dengan kondisi apapun dananya. Begitu pula dengan metode purba bisa ditanam sepanjang musim. Jadi tidak mengenal musim kemarau, hujan. Karena dengan metode ini bisa nanti menyiapkan bahan makanan dan hortikultura bisa dipanen sepanjang masa karena tidak begitu tergantung terhadap kondisi iklim. Begitu pula tidak tergantung begitu pada keadaan air. Dengan metode ini kita harapkan nanti kita bisa menjawab tahun-tahun berikutnya bahwa Indonesia bisa bersuasembada baik pangan, hortikultura dan tanaman yang lainnya. Inilah barangkali uraian daripada kami. Mudah-mudahan dengan pengantar ini nanti kami lihat seperti apa metode purba dipraktekkan di lapangan. Yang hari ini insya Allah nanti kita praktekkan untuk penanaman ubi jalar. Ini saja yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Baik, Bapak-Bapak dan hadirin peserta sosialisasi dan bimbingan teknis Prof Tani, baik yang hadir secara langsung di Saung Tani, Balai Pengembangan Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Cirebon maupun yang mengikuti secara daring. Saya awali bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kali kedua memandu acara yang luar biasa ini dalam bingkaian acara bimbingan teknis dan sosialisasi Pro Pak Tani episode 696 dengan tema Bertani Mudah dan Murah dengan Metode Purba. Disiarkan langsung dari Balai Pengembangan Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Cirebon, Jawa Barat. Kerjasama Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
dan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Cirebon. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang mengikuti acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fakih, SPMM, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati, UGJ Cirebon. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, kita bersama adalah sang pengabdi alam, Bapak Deden Lesmana, ya, penyedia dan aplikator konsorsium mikroorganisme lokal. Yang saya hormati seluruh peserta seminar nasional atau bimbingan teknis, baik yang hadir secara langsung di Saung Tani UPT BPPT PH Kota Cirebon yang terdiri dari jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kota Cirebon, dan rekan-rekan mahasiswa maupun yang ada atau yang mengikuti secara daring yang sampai menit ini sudah terlihat tidak kurang dari 228 partisipan ya yang mengikuti secara langsung dan teman-teman mahasiswa di sini. Sebelum kesempatan saya berikan kepada Pak Deden, mari bersama-sama kita menyimak kembali tayangan video yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian. Silakan, Pak Sendi. Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Mentan menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan terjaga. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim hingga konflik Rusia-Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani atau NTP, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani selama periode Januari hingga Maret 2022, terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2022, NTP tercatat sebesar 109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan Februari 2022. Peningkatan juga dialami nilai tukar usaha petani atau NTUP yang pada Maret 2022 tercatat sebesar 109,25%, naik 0,67% dibanding NTUP bulan Februari 2022. Tidak hanya itu, produksi beras pun tercatat cukup tinggi selama 3 tahun terakhir, dengan capaian total sebesar 31,31 juta ton pada tahun 2019, 31,36 juta ton pada tahun 2020, dan 31,33 juta ton di tahun 2021. Capaian tersebut pun sukses menahan impor beras. Saatnya di saat turbulensi dengan climate change, cuaca yang ekstrim di seluruh dunia yang terjadi, di saat itu menurut saya, menurut harapan juga Presiden, kita bisa jumping yang mempersiapkan kesiapan yang luar biasa di pertanian kita. Kita memiliki alam yang cukup. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022, antara Kementerian Pertanian dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern, serta gerakan 3 kali ekspor. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Dan untuk mencapai hal itu, kegiatan pencegahan alih fungsi lahan dimasukkan dalam strategi ini. Tahun 2022, Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, di antaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum.
Baik, izin menambahkan peserta bimbingan teknis dan sosialisasi Propak Tani yang berbahagia bahwa berdasarkan data BPS sampai tahun 2019, saya ulangi sampai 2019 ya, bahwa jumlah petani Indonesia ini hanya 33,4 orang saja dari hampir 300 juta. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia antara 20 sampai 39 tahun hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta anak muda saja. Kemudian sekitar 30,4 juta orang atau 91% petani itu berusia di atas 40 tahun dengan mayoritas usia mendekati 50 sampai 60 tahun. Kondisi ini kian diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Dalam data yang sama dari periode 2017 ke 2018, penurunannya jumlah petani muda mencapai 415.789 orang. Artinya apa? Ini adalah ancaman serius bagi proyeksi atau program ketahanan pangan nasional, di mana sudah sangat terlihat terjadinya keterputusan generasi. Ini tentu tinggal nunggu waktu, ini bom waktu ya. Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, apabila kondisi atau masalah keterputusan generasi ini tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin Indonesia mengalami krisis pangan seperti krisis pangan dunia yang sedang melanda. Beberapa hal yang kami catat, mengapa kemudian anak-anak muda ini tidak berminat lagi meneruskan bertani, karena anak-anak muda menganggap bahwa bertani itu ribet, mahal, kotor, hasilnya kecil dan lama. Ya, oleh karena itu, pada pagi yang insya Allah diberkahi ini, dari Saung Tani di Kota Cirebon, Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati mencoba mencarikan solusi bagaimana kemudian setelah ini anak-anak muda menjadi gemar bertani karena biayanya murah, ya, mudah dilakukan, waktu mendapatkan uangnya cepat dan penghasilannya lebih besar dengan metode atau dengan tema bertani mudah dan murah dengan metode purba. Saya persilakan kepada Bapak Deden Lesmana ya, selaku pengabdi alam, penyedia dan aplikator konsorsium mikroorganisme lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua dan alam semesta. Hari ini adalah hari di mana yang sangat dinanti-nantikan rekan-rekan mungkin se-Indonesia untuk melihat praktek demo bagaimana cara membuat pertanian purba. Mudah-mudahan ini adalah pertanian yang sehat, hasilnya sehat, masyarakat kuat, dan negara lebih maju lagi. Kita langsung lihat aja Pak Harmono ya, karena bahan-bahan sudah disiapkan Pak Yuda ya, Pak Yuda dari Dinas Pertanian Kota Cirebon, Ibu Lydia juga, alhamdulillah semua sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Untuk itu mari semua rekan-rekan kita ke kebun. Baik, hadirin baik yang mengikuti acara ini secara offline maupun online, kita persiapan menuju ke lokasi pembuatan media tanam dan penanaman ubi ya, yang ada di lokasi sekitar ini juga. Izin beralih ke link Zoom ya.
Baik, nggak apa-apa. Lewat aja, lewat sana. Lewat aja. Nggak apa-apa. Ya, lewat. Ya. Mohon izin, Pak Deden dan Pak Harmono bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak, agar suaranya terdengar. Atasin dikit lah. Tapi takutnya. Sudah kedengar, Bu? Ya, untuk Pak Deden suaranya Awas sudah kabel, terdengar. ya, Untuk lewat Pak dikit. Harmono, akunnya bisa diinformasikan kepada kami, Pak. Halo. Halo, Ya, iya, Pak. Sudah kedengar, Bu? Jelas, Pak Deden. jelas. Oke. Untuk Ya. Pak Harmono, akun beliau apa ya, Pak? Pak Harmono masuk ke akun Zoom nggak, Pak Harmono? Ya, saya lagi coba. Akun masuk. Ini kita lagi kamera siap ya. Ini kita lagi mengumpulkan sampah-sampah organik berupa ada sampah yang dari TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian ada kedebukan pisang, ya. Kita langsung aja ya, Pak ya. Ibu, gimana? Kita langsung ya. Boleh, Bapak? Kameranya sudah nge-shoot sini? Oke ya. Baik, Mungkin kameranya bisa ke bawah. Nah, ya. Siap. Udah di-shoot ya, Mas ya? Oke. Rekan-rekan sekalian se-Indonesia, para petani muda, para petani yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat dinantikan untuk bagaimana metode pertanian purba itu kita coba di lahan yang ada di Kota Cirebon ya. Pertama kali adalah kita menyiapkan sampah organik, yaitu di sini adalah kita memerlukan kedebukan pisang yang utama. Nah, kedebukan pisang dibuat guludan, lebarnya kurang lebih sekitar 40 cm. Nah, ini rekan-rekan dari Dinas Pertanian Kota Cirebon sangat luar biasa sudah mempersiapkan. Nah, ini kita bubuhkan di atas tanah. Yang tanahnya ini nggak usah dicangkul, tidak usah kalau di bentangan yang sangat luas tidak usah ditraktor. Kemudian hanya digulut saja, hanya disebarkan di permukaan tanah. Jadi fungsinya rumput nanti seperti yang disampaikan Pak Dirjen kemarin menjadi pupuk hayati ya, biosaka. Jadi rumputnya juga akan ikut melapuk. Nah, setelah itu, oh ya, sambil mempersiapkan rekan-rekan, saya butuh ember 2 ya, sama embran. Ember isi air 2 sama embran. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa dibantu, ada yang bawa air, ember sama. Nah, kita sebarkan seperti ini, Bu ya. Sebarkan seperti ini, bisa di-shoot ke sini, Mas. Ini adalah biomasa dari batang pisang. Kenapa kita butuh batang pisang? Karena memang sangat dibutuhkan kaliumnya untuk tanah. Nah, kalau seandainya tidak ada batang pisang, apa yang bisa dipakai? Bisa dipakai eceng gondok, bisa. Kemudian kalau nggak ada eceng gondok, bisa pakai jerami, bisa. Kemudian kalau seandainya tidak ada jerami, gimana? Bisa menggunakan alang-alang, ya, atau daun-daunan dari pohon bambu. Sebentar ya Pak ya, biar ini dulu tutorialnya. Kalau seandainya tidak ada pohon bambu, bagaimana? Terakhir pakai rumput, ya. Jadi itu hal terkecil seandainya yang biomasa tadi tidak ada di sekitar kita. Tapi insya Allah yang namanya batang pisang, jerami, di desa-desa sudah banyak ketersediaannya. Nah, setelah selesai menebarkan sampah organik yang dari batang pisang, kita bubuhkan jerami ya, tipis-tipis saja jerami. Ya, kita bubuhkan jerami. Tipis ya Pak. Nah, jerami kita bubuhkan. Ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses pelapukan dan nutrisi di dalam tanah, di dalam biomasa.
Jadi kita nanamnya ini di atas tanah, bukan di prosesnya di dalam tanah ya. Jadi benar-benar prosesnya bikinnya di atas tanah. Jadi tanah apapun bisa dipakai, seperti pasir, kemudian tanah bekas galian C, tanah bekas tambang galian C ya, kayak tambang timah gitu kan, tambang semen, batu semen dan lain-lain. Kemudian setelah membubuhkan jerami, oke, ini sangat cepat sekali rekan-rekan sekalian. Jeraminya tipis-tipis saja Pak. Ya. Pertanyaannya berapa tebalkah biomasa ini? Nah, jawabannya adalah jika kita mau panen sejumlah keinginan kita, misalnya 1 hektar 10 ton, maka biomasanya yang kita buang ke dalam sawah, ke dalam tanah ini sejumlah sama 10 ton. Jadi teori keseimbangannya terjadi ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan kita mau panen 10 ton, pupuknya kita cuma kasih 300 kilo gitu kan. Itu kan aneh sebetulnya. Kenapa? Karena dia akan nyedot tahun huru-hara. Makanya nanti produktivitas pertaniannya semakin menurun ketika panen berikutnya. Ya, kalau ini bertahan. Jadi biomasa ini bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Oke, setelah membubuhkan jerami, kemudian kita kasih kotoran hewan segar. Nah, ini kotoran hewan segar. Ini luar biasa rekan-rekan dari Dinas Pertanian Kota Cirebon. Kita plus ya, tepuk tangan buat timnya. Dan nanti kita lihat langsung ada beberapa tanaman yang sudah ditanam dengan metode purba ini. Ada 30 HST tanaman golden melon ya. Oke. Kita bubuhkan kotoran hewan, di atasnya kotoran hewan segar. Kenapa butuh kotoran hewan segar? Karena masih banyak nutrisinya. Nah, sedangkan rekan-rekan di luar sana ketika membubuhkan kotoran hewan segar itu beranggapan bahwa tanaman akan mati karena ada gas metannya. Nah, nanti gas metannya ini akan diurai oleh mols ya, oleh yang mols yang kita buat nanti. Oke. Setelah dibubuhkan kotoran hewan, kita siapkan air 2 ember. Teman-teman mahasiswa barangkali bisa menyiapkan air 2 ember untuk sama embran, diminta kepada embrannya juga. Untuk kotor. Kalau bisa embran ya Pak, jangan itu ya. Ada embran nggak? Embran. Iya. Nah ini kotoran hewannya segar. Pak Yuda kotoran sapi ya? Nah ini kalau klasifikasinya bagaimana? Pertanyaan nanti, apa kotoran sapi bisa, kotoran kerbau bisa, kotoran ayam bisa, kotoran kambing bisa, ya. Jadi semua kotoran bisa. Nanti teman-teman mahasiswa barangkali ada yang nanya, silakan sekalian, nggak apa-apa, ya. Ini kotoran hewan segarnya sudah dibubuhkan di atas jerami. Nah, ketebalannya berapa? Minimal 25 cm sebetulnya dari biomasa ini, minimal ya. Nah, ini kotoran hewan segarnya sedang dibubuhkan. Sudah di zoom Pak, ke bawah. Ke ini ya Pak, jangan ke saya Pak. Ini ke biomasanya. Oke. Oh ya, ini mahasiswi, ini yang dinamakan pertanian yang akhirnya menarik perhatian kaula muda. Karena kenapa? Sangat singkat dan mudah, tidak acara cangkul-cangkulan gitu kan. Ini mahasiswi sudah megang-megang kotoran hewan ini. Ya. Jadi sepersekian waktu ya, hitungan setengah menit, kotoran ini sudah berubah sifat ya. Tidak banyak patogennya. Oke, setelah selesai, oh belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nah ini di shoot ya, ini benar-benar apa namanya? Ini nyampe nggak shootnya sampai sini? Nah ini udah cukup ketebalannya. Jadi setelah ini langsung kita siramkan probiotiknya. Jadi sambil nunggu ember, apakah di tangki itu sudah ada probiotiknya atau belum?
Setelah lapisan kotoran ini paling atas, kemudian kita persiapkan bakterinya, probiotiknya, molesnya. Ini kita udah siapkan ya, masih bening. Kita coba buka. Dan ini alhamdulillah yang saya katakan sebelumnya bahwa ini tidak hanya untuk tanaman. Jadi petaninya juga kalau ke sawah minum ini dulu. Biar sehat. Kemudian hewannya, lembunya, sapinya yang ke sawah juga boleh kasih minum. Biar sehat. Tujuannya apa? Tujuan tubuh kita nanti patogennya berkurang dan hilang. Ya. Nah setelah ini, kemudian kita masukkan ke dalam ember. Bisa bantu Pak ember ke sini. Jadi sebetulnya komposisinya berapa banyak? Untuk 1 liter probiotik ini berbanding 1 ton air. Nah, sebetulnya berbanding 1 ton air ya. Kita coba sedikit dulu Pak. Kamera bisa di-shoot ke sini? Oke. Oke. Kemudian kita bubuhkan ke bedengan. Disiram-siramkan Pak, dikucur Pak. Oke, ada mahasiswa mungkin. Silakan. Biar sekalian cuci tangan. Silakan. Nah, ini langsung bekerja, Pak. Bakterinya, mikrobanya langsung bekerja. Dia mengurai gas metan. Ya, pokoknya kandungan-kandungan yang ada di dalam kotoran, yang ada di dalam jerami, yang ada di dalam lapisan batang pisang langsung diurai seketika itu, detik itu, menit itu. Ya. Kemudian kita persiapkan bibitnya. Mohon izin teman-teman, ada yang bisa bawa ke sini bibitnya? Ambil bibit boleh tuh. Itu bibitnya. Kita siramkan dulu. Oke, setelah disiramkan menggunakan probiotik ini, terus habisin aja nanti ngambil lagi. Setelah disiramkan dengan probiotik ini, kemudian kita bubuhkan tanah tipis-tipis saja. Tanah tipis-tipis saja. Adik-adik ada sekalian yang mau nanya nggak? Ada yang nanya nggak nih? Mudah nggak caranya? Mudah ya. Nah ini udah selesai. Kemudian kita tutup pakai tanah tipis-tipis. Sambil menunggu tanah, bibit ini kita siramkan probiotik ya. Siramkan probiotik ya. Nah, kamera terlihat ada yang menghalangi tidak? Cukup ya? Nah, ini tanahnya kita bubuhkan tipis-tipis di atasnya. Begitu cekatan ya, rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan UGJ. Nanti kita minta pendapat, testimoni ke teman-teman mahasiswa. Sebetulnya sangat ringan kan nih metodenya dengan seperti ini gitu kan? Izin Pak Deden. Ya. Ini yang prakteknya kalau bisa jangan yang ngebelakangin kamera. Oh, oke. Yang praktek mohon geser, jangan belakang kamera. Nah. Oke. Ini objeknya gitu Pak. Oke. Ini 75% ya Pak, udah hampir selesai, udah ditutup. Kemudian itu Mas, kalau bisa air sungai nggak apa-apa, dikasih probiotiknya, Kang, ambil dari sungai aja. Ya. Embernya tuh. Air sungai nggak apa-apa, jadi kita nggak terpaku air apapun ya. Yang penting jangan air dari PDAM, karena ada kimianya di sana. Bisa dipakai juga sih, cuma ya menurut saya yang lebih baik ya air tanah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau air sungainya tercemar oleh pestisida gitu kan, sama insektisida, yang nanti diurai sama probiotik ya, akan diurai. Cuma makan waktu aja, biasanya 1 jam butuh waktu, misalnya 1 hari gitu kan. Mas, dikasih ini dulu. Mas, udah. Udah. Oh, udah, oke. Oke, boleh siap. Mas Yuda ini. Nah, ini Mas Yuda dari Dinas Pertanian Kota Banjar Cirebon mencoba sebelum ditanam, biasanya Mas Yuda kan bibitnya kita rendam dulu ya. Kita rendam dulu oleh cairan probiotik ya. Karena ini ubi jalar, kita siramkan aja Mas. Dibolak-balik Pak, minta tolong dibolak-balik.
Ini hebat, luar biasa nih rekan-rekan dari Dinas. Zoom-nya keluar, Pak Deden. Pak Deden, Zoom-nya keluar itu. Pak Deden sepertinya ke out dari Zoom. Bunyikan. Halo, Sudah jelas, Pak? masuk Pak? Jelas sekarang, Pak. Pakai yang Pak Harmono ya. Ya pakai yang Pak Harmono aja, Pak. Ini kepencet saya, nanti baterainya habis. Nah, Rekan-rekan mahasiswa bisa minta bantu saya untuk ngesut saya. Ada. Oh gitu ya. Oke. Deketin aja mungkin ngesut pakai itu ya. Nah setelah ini baru kita tanam bibit ubinya, Pak. jaraknya, caranya? Ya jaraknya 25 cm aja. Sejengkal aja, sejengkal. Sejengkal ya. Ini nggak bisa dibalik juga nih. Itu kameranya dari sana nggak apa-apa, Ya, kita ya, ambil sudah. suara aja. Ya, Jadi tutup, Neng. ubi jalar ini adalah komoditi yang ekspor ya. Salah satu penerima hasil panen ubi jalar kita Sudah ada komitmen ya. ya sudah ada kerjasama dengan Fakultas Pertanian UGJ Sebagai off-taker. sebagai off-taker-nya. Dia membutuhkan banyak sekali ya ubi jalar ini untuk dibuat pasta dan dikirim ke Jepang. Ya. Jadi rekan-rekan semua se-Indonesia yang berminat untuk membudidayakan tanaman ini, nanti silahkan hubungi kami, kan kita akan melakukan proses pembelian yang akan kita langsung kirim ke pabrik. Jadi pabriknya juga ada di Cirebon kebetulan. Nah setelah ditanam, kemudian disiramkan oleh cairan probiotiknya. Jadi tanaman ini benar-benar nutrisinya di atas tanah. Jadi kenapa dikembangkan bikin nutrisi di atas tanah? Karena sebetulnya tanaman adalah butuh makanan. Bukan butuh ditanam kemudian disuntik dari atas gitu kan. Kemudian unsur haranya semakin mendekat. Nah, tapi dengan metode seperti ini makanan dia selama sampai panen terjaga gitu loh. Jadi si tanaman ini tidak mencari makanan kemana-mana gitu. Jadi di guludan ini Pak Deden, ya. Siang Pak Deden, apa dengar? Ya. Admin, itu banyak pertanyaan yang chatting. Siap. Jeraminya gimana, cara bikin probiotik gimana, bisa dijelasin Pak Deden, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Deden. Baik, cara membuat probiotiknya, sebetulnya Pak kalau kita, ya oke. Oke, lanjut silakan. Jerami yang memang dari sawah ya Pak, yang memang saya sampaikan ke beberapa petani, untuk jerami ini setelah panen jangan dibakar, jangan dibuang, karena akan dikembalikan ke sawah Pak, untuk hayatinya, untuk pupuknya. Nah kemudian cara membuat probiotiknya, memang kalau kita bahas di sini sangat panjang Pak. Jadi intinya Pak, probiotik ini yang saya sampaikan tadi, campurannya dari beberapa kearifan lokal Pak,
semacam ada alang-alang, ada batang pisang, ada pohon pisang, ada rimpang, kemudian Pak ya, yang terfermentasi Pak, yang terfermentasi selama 3-7 hari, kemudian kita langsung kita kita saring ya ampasnya, kemudian kita bubuhkan langsung ke tanaman Pak. Jadi seperti bikin mol biasa Pak sebetulnya. Cuma kandungan asam aminonya tinggi di sini karena memang dari tanah kembali ke tanah. Oke, ini semua udah selesai. Jadi rekan-rekan semua barangkali ada yang kurang jelas silahkan. Tapi yang jelas semua biomasa yang kita bubuhkan di atas tanah ini semuanya adalah bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, Pak. Jadi jangan sampai metode ini bahan alamnya ada di Jawa Timur. Kerepotan, Pak, nanti petani-petani yang ada di Jawa Barat cari bahannya. Kemudian bahan-bahannya yang ada di sekitar Cirebon, misalnya paling banyak apa? Paling banyak jerami. Ya kita molsnya banyakin jeraminya, Pak. Nah, yang lebih hebat lagi metode ini, ketika panen misalnya ubi, sampah ubinya kemanain? Kita balikin lagi, Pak, menjadi media massa. Tujuannya apa? Karakter sifat ubi nanti akan kembali, Pak. Akan kembali baik dan biasanya panen kedua hasilnya lebih bagus dibandingkan panen pertama. Ya, Pak Deden ada beberapa pertanyaan ini ya. Pertama saya bacakan dari Wati Kusmawati, Bogor Selatan nih. Izin bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam maksudnya nih dengan metode tersebut? Terima kasih katanya. Ya. Jadi dengan metode ini kan saya kembali ini adalah metode purba ya. Di saat pertama kali bumi dipijak, tanaman semua tumbuh, Pak. Yang namanya tanaman maaf ya, padi mungkin, tebu mungkin dan lain sebagainya dulu tidak ada di sawah, Pak. Semua terkumpul dalam satu hutan. Jadi semua tanaman bisa, mau tanaman tegakan, mau tanaman merambat, mau tanaman jenis tanaman pangan, semua bisa. Tergantung nutrisi dan medianya. Yang saya sampaikan tadi ya, kalau misalnya tanaman tegakan atau tanaman buah yang model mangga gitu kan, kita bikin nutrisinya berbeda dengan tanaman umbi-umbian gitu kan. Karena kenapa? Dia butuh yang sangat besar nutrisinya. Dari pertama tanam sampai dia berhasil berbuah. Jadi semua tanaman bisa. Semua tanaman bisa. Dan hakikatnya semua tanaman tumbuhnya di tanah gitu loh. Jadi saya juga bingung kalau tanaman tumbuhnya nanti tanaman buah menggunakan medianya air. Bingungnya kenapa? Pasti ada suntikan nutrisi yang sangat hebat di air tersebut. Ini kan sebetulnya proses dari pelapukannya bekerja karena ada proses fotosintesis ya, matahari, kemudian dia melapuk dan biomasa ini selama kurun waktu 30 hari sudah melebur jadi tanah, Pak. Ya, pertanyaan kedua ini Pak Deden bisa bacakan agak ke situ biar kameranya ini. Bagaimana cara penyemaian kemangi dari biji supaya hasil semaiannya bagus dan bahan organik apa yang digunakan untuk melebatkan daun kemangi katanya. Oke. Sebetulnya cara penyemaian itu seperti biasa sama saja. Yang saya sampaikan tadi, tanaman butuh nutrisi, tanaman butuh makan, butuh vitamin, harus terjaga itunya. Kemudian untuk pertumbuhan supaya bagus, dalam fase nanti vegetatif, sebaiknya rekan-rekan semua mencari tanaman kecambah, model rebung, bambu, ya, yang masih muda itu kan. Kemudian anak pisang, yang masih ketinggiannya di bawah 50 cm. Kemudian kalau tidak ada sama sekali ya pakai toge. Kita cacah, kita fermentasi selama 3 hari, cairannya kita ambil 1 sendok, campurkan ke 1 liter air, kita siramkan ya supaya dalam proses vegetatif dia berkembangnya lebih cepat dan lebih baik gitu kan. Jadi perilaku-perilaku yang sudah terjadi, yang sudah terjalin, ada yang sudah dilakukan, lanjutkan saja. Cuma yang saya terapkan di sini metode purba adalah menjaga nutrisinya supaya tanaman itu tetap survive sampai dengan panennya. Ada lagi, Pak? Aduh, kepencet. Tadi pertanyaan bisa nggak Pak Juni? Sedang Hilang. Ya, tapi masih konek ke sana. Ini yang ditumpahkan dari karung katanya isinya apa saja katanya tadi itu. Ya. Zoom hilang juga Pak. Kepencet ya. Kepencet. Ada yang pegang Zoom? Ada yang pakai Zoom nggak? Yang sedang on nggak? Ada yang sedang on nggak?
Mbak Lydia ya. Ini kok kepencet semua. Ada Mbak Lydia. Coba bicara aja Mbak Lydia biar saya. Mic-nya nggak bisa di sini juga ya? Bisa live juga di sini, Mas. Mic-nya bisa di sini juga? Oh, nggak bisa, hanya kamera ya? Oke. Berarti input lagi ya? Nggak bisa, ini udah diizinkan dulu sama hostnya. Oh, gitu. Mikrofonnya. Oke, ini. Ya, Bu Suci, masih tersambung kan? Halo? Masih Bapak. Pak Harmono. Masih, Pak, masih. Ya, baik. Hadirin sekalian, kita akan melihat tanaman ya yang sudah mencapai 30 HST. Kurang lebih 30 HST. Di mana? Boleh dia? Oke. Kamera kita ke sana. Dibantu kabelnya diangkat. Oke. Nggak nyampe ya? Oh, nggak nyampe. Berarti kita pakai ini aja. Berarti dia dipakai ini. Baik. Jadi ini apa namanya? Setelah selesai semua, kita lakukan penyiraman menggunakan probiotik selama 30 hari ya, untuk menjaga proses vegetatifnya dia. Mungkin nanti biasa ya, bisa dibantu Pak, biar nanti bisa langsung segar, disiramkan aja. Siramkan lagi. Ya, siramkan lagi. Jadi Pakai memang itu aja, pakai spray. disarankan kalau Cirebon kan hawanya panas ya, menggunakan ini sebaiknya sore hari ya. Kalau misalnya pagi, disiram dengan air biasa ya Pak Yuda ya. Pak Yuda kebetulan sudah melakukan proses penanaman metode purba. Baik, untuk kejelasan bagaimanakah tumbuhnya selama 30 hari, kemudian kita nanam ada golden melon di sebelah. Golden melon. Nah ini baunya juga, aromanya sudah mulai menghilang karena memang proses pelapukannya, proses penguraian gas metanya sudah berjalan. Pak Deden, ini kan tadi pagi kan terlihat layu kan? Ya. Ketika ditanam pada kondisi panas ini terlihat segar ya bibitnya ini. Kebalikan Pak ya. Iya. Jadi pada saat ditanam dia langsung segar Pak, langsung naik ya. Ya, jadi memang menggunakan probiotik ini, jadi sifat-sifat aslinya ya akan keluar Pak. Tanaman itu hanya butuh temannya Pak sebetulnya. Yang Pak Didian bilang itu seperti alam goib. Oke. Setelah selesai kita lihat tanamannya sudah 30 HST Pak ya. Di mana? Jalannya ke sini. Oh, sini balik lagi sini. Ya, Bapak Ibu, jajaran penyuluh dan praktisi pertanian di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi Pro Praktani episode 693 dengan tema bertani mudah dan murah menggunakan metode purba. Ya, bagi yang ingin komunikasi lebih lanjut, tadi saya sudah cantumkan nomor WA saya, ya, Harmono, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sebagai PIC, ya, di nomor 0877 2913 0053, ya. Dipersilakan. Kita menuju ke area kebun melon, ya, yang sudah lebih dari 30 hari, sekitar 30 hari ditanam HST ya. Mana Ibu Lydia? Oh, belok kanan. Baik. Pendengaran tuh kenceng. Oh, ini. Ya, halo. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah dengan Pak Deden dan Ibu Lydia. Ibu Lydia bisa mendampingi saya dulu. Ya kan, Bu Lydia. Ini adalah salah satu tanaman yang Pak Yuda silakan. Ini Mas Yuda kebetulan yang proses tanam, Bapak di sini Pak. Kedengeran ya Pak suara saya Pak? Kedengaran. Kedengeran ya. Jadi yang kita tanam sudah 30 HST Pak ya. Yang ini
Yang depan ya. Kebetulan Pak Yuda ini menanam dari proses tadi, proses pembuatan media tanam dari kedudukan pisang ya Pak. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih enak, Pak Yuda ini yang sudah melakukan, silakan bisa testimoni Pak. Seperti apa ya? Biasa sih sebenarnya kalau kita penyiraman tiap hari ya, penyiramannya setiap hari, cuma sore hari pagi pakai air biasa. Tapi kalau hujan, kalau hujan malamnya itu paginya bagus pakai ini. Tapi nanti gantian sorenya Gantian ya. Jadi proses pembuatan media tanamnya tidak begitu sulit ya Pak ya. Jadi tanahnya nggak dicangkul-cangkul ya Pak. Jadi tanah nggak dicangkul-cangkul. Gimana hilang Pak? Halo, Bu Susi terlihat di monitor? Halo? Nggak Iya jelas, Bapak, terlihat ya seperti itu tadi Bapak, betul. Dengar ya? Iya, terlihat Nah. Bapak seperti tadi. Ini berapa hari Mas Yuda? Dibalik lagi Bapak kameranya. Kameranya terlihat? Oh gini. Nah Terlihat iya ya, Pak? betul, terlihat. Ya. Ya, ini Bapak sekalian, ini tanaman melon yang 30 hari ya dengan metode purba ini. Ini ditanam oleh jajaran Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kota Cirebon. Ya, Mas Yuda tadi sudah menjelaskan ya. Dengan Bu Jadi ini Lydia. benar-benar murni, tidak ada pupuk kimia sama sekali ya Pak ya. Kemudian tidak ada perlakuan pestisida ya, karena memang belum tersentuh, maaf ya, sampai saat ini belum tersentuh oleh hama ya. Adapun tersentuh nanti pestisidanya menggunakan nabati ya, pakai daun mahoni biasanya, daun mahoni ya. Kemudian kita difermentasi. Ini tumbuhnya bagus sekali, Jadi batang daunnya itu memang sudah luar biasa ya Pak. Sudah luar biasa. Ya, ini sudah berbunga dan berbuah nih Pak. Ya, 30 hari. Dan yang sudah kemarin kita panen perdana dengan Pak Dandim itu golden melon hanya 50 harian saja ya. 50 hari. Panen. Yang Mungkin bisa videonya. ditembak sini Pak Haji, Pak Harmono dari sini Pak. Biar teman-teman bisa melihat ditembak dari sini. Posisinya seperti apa. Ini adalah salah satu tanaman yang menggunakan metode purba, juga 30 HST, sama sekali tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, jadi memang kondisinya alhamdulillah ya saya katakan kategorinya sangat baik ya. Hama juga tidak mau nempel ya. Tidak mau nempel. Ya. Ada pertanyaan? Saya bacakan pertanyaan. Tolong di-share-kan bahan-bahan untuk buat probiotik, biasanya info kontak. Selamat datang. Terima kasih tempatnya sudah terangkum. Izin Pak Harmono, boleh saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rekam? Silakan, bagus. Ya. Jadi yang pertama ini dari dia Hadiah menanyakan, izin bertanya, kalau kotoran kucing boleh enggak? Ya. Itu Pak Deden ada pertanyaan, kalau menggunakan kotoran kucing katanya boleh tidak? Oke. Oke, Pak. Ibu siapa tadi namanya? Ibu dia ya? Hadiah. Ya. Sebetulnya gini, Bu. Kotoran kucing, maaf, sampai kotoran manusia pun, kalau seandainya masih ada kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu masih ada di sekitar kita, sebaiknya kita gunakan kotoran yang saya sebutkan tadi. Kalau memang sudah tidak ada dan sangat berjauhan tempatnya, bisa digunakan kotoran kucing juga. Karena kan sebetulnya kotoran itu adalah proses fermentasi di dalam tubuh kucing. Keluarnya sih ada nutrisinya, cuma baunya asam-asam dikit gitu kan. Nah, aromanya itu nanti bisa diurai menggunakan probiotik yang kita buat tadi, Pak. Ada beberapa yang sudah melakukan dengan kotoran kucing. Alhamdulillah, Pak, coba tanamannya banyaknya tanaman dalam pot. Kalau di sawah kan nggak mungkin, Pak, kotoran kucing satu sawah gitu kan. Nah, mereka nanam bunga biasanya dan bisa digunakan. Bisa sekali digunakan. Seperti itu, Pak. Silakan yang lain, Pak. Ada lagi pertanyaan yang kedua, Pak. Ini Ya. ada panjang ini. Dari Pak Sutrisna menanyakan, Pak Sutrisna. perlakuan molase untuk menekan gas metan pada kotoran hewan, bagaimana ya? Terus yang kedua, perlakuan molase untuk menekan gas metan pada kotoran hewan gimana? Yang kedua, Pak, masih dari Pak Sutrisna, itu yang dari karung ditabur tebar di atas jerami semuanya kotoran hewan segarkah?
Terus yang berikutnya, mall yang siap pakai apakah sudah tersedia di toko pertanian? Itu dari Pak Sutrisna. Baik Pak Sutrisna, yang disebarkan tadi adalah kotoran segar, Pak. Kotoran segar itu kategorinya memang yang lebih baik yang baru keluar dari pantat sapi, Pak, sebetulnya. Cuma rekan-rekan di sini sebetulnya ngambilnya yang sudah 2-3 hari, Pak. Makanya bentuknya sudah agak menghitam gitu kan. Ya, sebetulnya kalau yang segar banget boleh, Pak. Cuma rekan-rekan kadang-kadang ngambilnya tidak begitu nyaman gitu kan. Nah, kemudian penekanan dekomposisinya, molasenya itu butuh waktu hanya 30 detik, Pak, atau kurang lebih 1 menit, Pak. Jadi mereka sudah melakukan proses penguraian gas metannya, gas amoniaknya, Pak. Jadi dia diurai. Jadi tanaman boleh langsung ditanam. Yang biasanya kalau menggunakan kotoran hewan, kita nunggu seminggu ya, 1-2 minggu ditanam. Ini langsung, Pak, langsung ditanam. Nanti perlakuan untuk tanaman yang dari guludan seperti tegalan seperti itu, kita langsung bisa ditanam. Kecuali yang direndam, Pak, kayak padi, kita butuh 1 hari, Pak, supaya airnya juga mengenangi dulu. Begitu, Pak Sutrisno. Terus kemudian ketiga, ketersediaan itu di pasar. Ketersediaan mall di pasarnya sementara ini kita masih bekerjasama dengan beberapa Universitas Gunung Jati, Faperta, nanti bisa didapatkan di Faperta, Pak. Nanti di rekan-rekan mahasiswa dan dosen ya, Pak ya. Sudah disiapkan, Pak. Di umum kita belum jual. Makasih. Ada lagi? Ada, masih banyak, Pak. Ini dari Bu Suskandiratih dari Fakultas Pertanian Unila menanyakan, pertanian metode purba, apakah semua petani dapat mengisolasi dan memproduksi sendiri starter probiotik atau tergantung pembelian ke kelompok tani tertentu? Metode purba ini terkait dengan cara pemupukan saja ataukah termasuk juga pestisida hayati? Sebetulnya gini, kan kita bilang, Pak, metode ini untuk rakyat Indonesia. Jadi tidak ada terkukung dalam sebuah kelompok tertentu, Pak. Kalau seandainya kelompok yang ada di Belitung atau di Jambi membutuhkan mikrobanya, kita bisa langsung kirim, Pak, dikembangkan di sana. Cuma kalau dia proses bikin seperti biasanya mall biasa, cuma kalau dia membutuhkan kita beli biangnya gitu ya, kita bisa kirim, Pak, ke sana. Kita bisa kirim ke semua kota, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian dari Ibu Wiwin Wiyana Cita. Metode ini dapat dilakukan untuk menanam padi? Padi katanya. Sangat bisa, Bu Wiwin. Ada suaranya? Ada. Ya, halo, kedengaran, Pak, suara saya? Jelas, Pak Deden. Oke. Metode ini sangat bisa ditanam untuk padi. Jadi ada 2 cara. Satu, dibikin padi yang tegalan ya, kayak di hutan gitu kan. Ya, di hutan tanamannya pakai tegalan gitu. Yang kedua, sistem perendaman konvensional yang biasa digunakan teman-teman yang ada di Pantura. Nah, caranya adalah biomasa yang ditumpahkan ke dalam lahan 1 hektar. Kalau kita 1 hektar pengen panennya 8 ton, biomasanya kita tumpahkan 8 ton di situ. Nah, pertanyaannya, wah, ribet ya, 8 ton banyak sekali. Nah, pertanyaannya mudah. 8 ton itu tidak untuk 1 kali panen, bisa digunakan 3 kali panen. Jadi produksinya, cost-nya semakin lama semakin turun gitu loh, Pak. Ya, jadi biomasa itu tidak digunakan dalam 1 kali panen, bisa 3 kali panen. Oke, Pak. Itu, Pak. Ada lagi? Masih ada, Pak Harmono? Ya. Izin bertanya, saya Agus Triyoko, mahasiswa UGJ dan perwakilan petani milenial dari Brebes. Bagaimana jika diterapkan untuk tanaman kentang? Dan bagaimana jika jerami diganti dan menggunakan media lain? Terima kasih, Agus Triyoko, mahasiswa UGJ, Pak. Luar biasa, Mas Agus dari UGJ ya. Jadi sebetulnya selama ini kan kita berpendapat bahwa tanaman kentang itu ditanam di atas ketinggian ya, rata-rata DPL-nya 500 sampai 1000 kan ya. Dengan metode ini, Mas Agus nanti bisa nanam kentang di dekat pantai gitu kan. Nah, metodenya seperti metode purba, yang penting nutrisinya terjaga. Atau nanamnya bisa di karung, Mas Agus. Jadi media tanamnya ada di karung gitu kan. Kemudian kita masukkan bibitnya gitu. Sementara itu Mas Agus ya. Jadi untuk tanaman kentang sangat bisa. Kan tadi kita nanam umbi-umbian, Mbak. Contohnya kan tadi ubi jalar. Itu sama metodenya dengan kentang. Untuk pengganti jerami bagaimana, Pak Deden katanya? Kalau pengganti jerami banyak ya. Bisa eceng gondok bisa nanti kan.
Bisa sampah dari pohon kentang itu bisa, atau bisa sampah organik yang ada di pasar gitu kan, sayur-sayuran itu bisa. Tapi sebetulnya kandungannya bukan asal sampah, Pak. Kita harus memperhatikan kandungan natrium, fosfat, dan kalium yang ada di media tanam tersebut. Ya, contohnya batang pisang kan banyak kaliumnya, Pak. Fosfatnya ada di kotoran hewannya, natriumnya ada di sampah yang tadi, Pak, ada di jerami gitu kan. Jadi pilih-pilih yang selulos lah, supaya hasilnya lebih baik dan lebih cepat. Contohnya tanaman melon ini kan cepat tumbuh dan luar biasa bagus. Seperti itu, Pak. Ya, ada lagi nih Pak Deden dari Pak Ugi ini, dari Pak Ugi. Apakah penggunaan MOL selama pertanaman sampai dengan panen berapa kali? Apakah ada pupuk tambahan? Jadi sebetulnya gini, semakin baik, semakin banyak kita membubuhkan probiotik kepada tanaman, itu semakin baik proses vegetatif sama generatif, Pak. Jadi jangan sampai punya pikiran kita, sekali saja gitu kan. Loh ini memang low cost banget, Pak. Jadi 1 liter itu bisa untuk 1 ton loh, Pak. Gitu kan. Jadi dari proses hari tanam sampai 30 HST boleh, Pak. Itu lebih baik. Kalau dia cuma 15 HST juga lebih baik, Pak. Apalagi musim hujan, sangat membantu sekali, Pak, menghemat biaya pembubuhan probiotiknya. Oke ya. Kita sambil jalan, Pak, jalan, ya. Sambil jalan kembali ke saung ya. Barangkali perlu minum Pak Deden ya. Silakan Pak, boleh. Dilanjut. Izin, dilanjut. Bapak. Ini ada yang raise hand atas nama Pak Iksan Tahir untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ya, Pak. Oh, gitu secara langsung. Boleh. Saya dengan Pak Deden ya. Iya, Baik. mohon izin Silakan Pak. Pak Iksan. Iya, mohon izin. Ya. Izin bertanya Pak, saya Iksan Tahir dari Mamuju Tengah. Mamuju, Sulawesi. Halo? Ya, ya Pak, masih dengar Pak. Iya. Saya Iksan Tahir dari Mamuju Tengah, salah satu jaringan pertanian nasional binaan Kementerian Pertanian, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Iya, di tempat saya itu kan banyak bahan baku kotoran hewan kambing. Nah, untuk memberlakukan itu kemudian pada tanaman, kami masih kekurangan paham terkait dengan nutrisi yang terkandung di dalam kotoran hewan itu. Nah, kira-kira apa saja yang terkandung di kotoran hewan kambing itu, dan juga kira-kira kalau mengkomplitkan menjadi NPK itu, kira-kira apa saja bahan campurannya, Pak? Halo Pak Iksan. Bisa didengar, Pak? Oke Pak Iksan. Sebetulnya dalam kotoran hewan itu sudah ada kandungan yang terfermentasi nutrisi ya Pak. Jadi kalau Bapak lihat zaman dulu Pak, kita kan tidak pernah ada namanya urea, NPK, fosfat, Sudah. Izin Pak Hermono, suaranya feedback Bapak. Ya, silakan dijawab, Pak. Suaranya belum masuk, Pak. Masih di mute Deden? itu UGJ. Yang UGJ masih di mute. Tolong di unmute. Baik, ini udah kedengar Pak ya? Sudah ya? Sudah Oke. Pak. Jadi kotoran kambing, kotoran apapun ya yang saya sebutkan tadi, atau kotoran kucing ya Pak, yang tadi disebutkan oleh Ibu, nanti dicampurkan biomasanya dulu yang dari kedobokan pisang, sampah organik, kemudian dicampurkan probiotik, langsung ditanam hari itu. Langsung ditanam menit itu, jadi jangan ditunggu 1, 2, 3 hari lagi. Jadi kita jangan menghitung kandungannya apa saja di dalam kotoran Pak, karena masing-masing kotoran kan beda-beda nih Pak. Dia cara makannya aja beda.
Kalau si hewan itu makanan konsentrat ya nutrisinya berbeda dengan makanan hijauan gitu aja. Jadi alam sudah mengatur di tubuh hewan itu, dia akan keluar sesuai dengan porsinya gitu. Jadi artinya tinggal ditambahkan batang pisang atau sayuran atau sampah sayuran, tambahkan probiotik ini, bisa langsung dijadikan media tanam. Media tanamnya boleh digunakan di lahan yang sangat luas, boleh di pot, atau metode-metode lain ya Pak ya, seperti vertikultur dan lain-lainnya. Begitu Bapak, terima kasih. Silakan Pak. Masih ada yang raise hand ini, Pak Amin Tohari, Visip Udisa. Silakan Pak Amin Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik untuk pembicaraan diskusi di siang hari ini. Sangat begitu saya apresiasi ya terkait dengan masalah dunia pertanian yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya untuk petani 2030-2050 ke depan sepertinya sudah mengalami kemerosotan, kemunduran beralih menjadi perumahan. Ini yang menjadikan kegelisahan yang ada di dalam benak pikir kita. Kalau di dunia akademis menjadi kegelisahan akademik, Bapak. Dan inilah yang menjadi persoalan yang sangat besar. Contohnya yang ada di daerah saya ini, mulai daerah-daerah Tawangsari hingga sampai Badas, itu meliputi beberapa daerah, beberapa desa. Itu disulap menjadi perumahan. Itu satu kasus. Ada beberapa kasus yang kemarin lusa itu di Bojonegoro. Itu gara-gara apa ya, di daerah tersebut ada mengandung minyak. Itu pun juga beralih menjadi dunia apa ya, pertanian tidak ada, menjadilah perminyakan, mengandung minyak. Dan hal tersebut masyarakat yang petani dulu itu sejahtera, sekarang hanya cuma beralih menjadi rumah yang mewah. Dan mewah itu akhirnya juga tidak menghasilkan apa-apa. Itu menjadikan views untuk masa depannya. Yang saya tanyakan Bapak, untuk kebijakan daripada pemerintah itu why dan how. Mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Dan oleh karenanya mohon pencerahannya dari Bapak-Bapak yang mulia di Prok Petani yang ada di Kalimantan Timur ini untuk memberikan pencerahan untuk masa depan generasi yang akan datang itu akan dikemanakan mereka. Makatan, terima kasih. Allah aturkan, terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oper ke Bu Pahar. Oh iya, baik. Selamat datang dulu Ibu Kadis ya. Pak, ini bergabung Ibu Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Cirebon ya. Oh banyak sekali ya perikanan ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Dan kalau izin pertama sebelum menjawab ini Pak Deden ada yang lupa bahwa pertanyaan tadi ada beberapa yang menanyakan nomor telepon Pak Deden. Minta disebutkan Pak Deden ya. Di samping dituliskan berapa nomor kontaknya Pak Deden? 081. Silakan Bapak Ibu sekalian dituliskan nomor Pak Deden ini sebagai penyedia dan aplikator konsorsium mallnya penemu metode purba ini 081 222 09 60 64 ya. Nanti akan ditulis juga di kolom chat ya. Saya pikir untuk menjawab pertanyaan tadi mungkin karena menyangkut polisi ya kebijakan, barangkali untuk misalnya sebagai contoh saja di wilayah Kota Cirebon Ibu, mohon kesempatannya Bu untuk bisa menjawab bagaimana kebijakan Kota Cirebon dalam rangka menyikapi tentang semakin menipisnya lahan pertanian dan atau berkurangnya minat generasi muda khususnya untuk bertani. Silakan Ibu. Terima kasih. Untuk di Kota Cirebon, lahan pertanian memang setiap tahun selalu berkurang.
terutama karena berkembangnya kebutuhan komersial alih fungsi lahan yang ada untuk perumahan, ada untuk pusat perdagangan dan lain sebagainya. Menyikapi hal tersebut, kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon bersama-sama dengan Kementerian Tata Ruang itu melakukan kebijakan dengan dituangkan melalui perwal lahan pertanian yang dilindungi. Nah itu hasilnya memang berkurangnya lumayan banyak, mungkin sekitar 50%, tapi dengan adanya kebijakan tersebut jadi tidak bisa dialihfungsi lahankan lagi. Nah memang waktu itu banyak sekali komplain-komplain dari masyarakat, terutama biasanya yang sudah dibeli untuk perumahan. Hanya kalau memang itu lahan pertanian produktif, misalnya sawah yang biasa panen minimal 2 kali, itu kami tidak tolerir, tidak bisa dialih fungsi lahan. Jadi dengan suatu kebijakan bersama-sama dengan Kementerian Tata Ruang, kita membuat suatu konsep lahan pertanian yang dilindungi, lahan pertanian produktif yang dilindungi, ya, sehingga kedepannya itu akan kami pegang. Siapapun yang akan melakukan alih fungsi lahan bukan untuk pertanian di daerah tersebut itu tidak diperkenankan. Mungkin konsep itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu di daerah lain sehingga minimal bisa melindungilah lahan pertanian khususnya yang produktif sehingga tidak berkurang terus setiap tahunnya. Itu sikap dari kami dari pemerintah daerah Kota Cirebon. Terima kasih. Demikian Bapak ya, dan mungkin izin sedikit menambahkan ya tentang bagaimana agar minat kalangan milenial ya, kemudian juga kembali berminat di pertanian ya. Saya pikir insya Allah Kota Cirebon ya diawali pagi ini juga sudah mulai mengarah ke sana, bagaimana memfasilitasi. Ya, ada tambahan silakan. Untuk petani milenial, ini memang kami harus mengajak masyarakat terutama generasi muda bahwa peluang usaha pertanian jangan dianggap sebelah mata, karena pertanian adalah salah satu yang vital dibutuhkan oleh masyarakat manusia dimanapun berada. Jadi berikan mereka inovasi, kreativitas sehingga pertanian itu nggak sulit kok. Seperti sekarang hari ini bahwa mudah, tidak harus mencangkul, tapi bisa melakukan usaha pertanian. Jadi bagaimana caranya kita mendorong masyarakat, terutama generasi muda. Kami di Provinsi Jawa Barat juga ada petani milenial. Ya, itu saja mungkin Pak tambahan dari kami. Silakan Pak Deden langsung ditambahkan. Ya, tadi penambahan yang dari Bapak-bapak yang merasa bahwa lahan pertanian semakin berkurang, kita bisa gunakan lahan pertanian yang ada di rumah gitu kan, walaupun cuma 2 kali 1 meter, 1 kali 1 meter, 3 kali 1 meter dengan proses menggunakan metode purba. Jadi media tanamnya itu kita pindahkan nanti bisa ke pot, ke tabula pot dan lain-lain ya. Dan mudah-mudahan metode ini bisa mempersingkat umur panen dan pola tanamnya lebih mudah. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab, bagaimana ketersediaan mallnya. Jadi nanti untuk penyediaan mallnya saya siapkan. Kalau untuk memperbanyaknya nanti kita siap, ada masternya ya, ada masternya. Bisa didapatkan di kami di Fakultas Pertanian UGJ Pak ya. Sementara itu Pak, terima kasih. Silakan Pak Agus, masih ada? Masih ada pertanyaan Pak? Ya silakan. Yang tadi yang Pak Ugi belum dijawab Pak. Pertanyaannya penggunaan MOS selama pertanaman sampai dengan panen berapa kali? Apakah ada pupuk tambahan? Oh ya. Baik, kami Pak Udi bekerja sama ya kepada seluruh daerah untuk melakukan beberapa pihak untuk produksi mall ya, maupun dari Aceh sampai Merauke ya. Kita coba ya Pak. Jadi saya diundang, kita banyak produksi di sana mallnya. Untuk penggunaan dari hari tanam sampai dengan panen sebetulnya tidak ada batasan Pak. Jadi tidak kayak kalau di pupuk kimia kan ada batasan ya Pak ya. Ada 7 HST, 10, 15 HST gitu ya. Jadi ini bablas saja Pak. Jadi semakin banyak semakin baik nih Pak. Artinya Pak, patogen-patogen yang ada di biomasa, yang ada di sekitarnya itu ikut jadi baik.
Jadi kalau kita membukukan 3 kali juga nggak ada masalah. Dari umur panen misalnya melon tadi ya, melon itu 50 hari panen ya. Dari 50 hari itu kita cuma 10 kali, tidak ada masalah. Cuma maksud saya kalau nanam kan kita harus punya mimpi kan hasil tanamnya bagus gitu kan. Ya rajin-rajin lah menyiram gitu aja. Jadi batasannya yang saya katakan tadi jangan ditinggal sampai 15 dan 30 HST disiramnya. Everyday ya. Sebaiknya kalau misalnya posisinya panas ya siramnya sore hari, Pak. Kalau di daerah pegunungan yang panasnya tidak kuat ya silakan pagi hari. Gitu, Pak. Gitu, Bapak. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Harmono? Ya, silakan, Pak. Pak Deden, apakah fermentasi dalam pembuatan mol harus menggunakan aktivator juga dari Viaya Dini? Maksudnya aktivator? Tidak, Pak. Apakah? Oh, tidak. Okay. Tidak, Pak. Oke, ini dari Ibu Susiana satu lagi tutorial lengkapnya dan jelasnya bisa dapat di mana ya? Ya. Jadi sebetulnya tutorial lengkapnya saya banyak di Instagram, Pak ya. Nanti bisa unduh Instagram saya sultansehat.official. Di sana tutorial tidak hanya di pertanian jadi si mols ini ya bisa diminum untuk kesehatan juga, untuk menurunkan kadar gula, darah tinggi, penyakit-penyakit degeneratif gitu ya, stunting gitu kan. Banyak di Instagram. Saya ulangi alamat Instagramnya sultansehat.official. Di YouTube ada beberapa tayangan video yang kerjasama dengan Faperta ya Pak, di YouTube juga ada. Jadi tutorialnya cara menanamnya ada di sana sampai panennya Pak. Enggak. Siap. Pak Deden, masih ada pertanyaan nih dari Ibu Veranita dari Faperta Unhas. Jika probiotik dihasilkan seperti POC, mikroba bermanfaat apa saja yang ditambahkan? Apakah semua mikroba bermanfaat seperti biodecomposer, biofertilizer, biokontrol, biostimulan, dan PGPL? Baik, kalau boleh saya sampaikan, dalam mall ini mikrobanya jutaan. Bahkan kalau kita menghitung lebih dari yang ada di benak kita. Tapi yang saya garis bawahi, sifat-sifat patogennya sudah tidak ada. Mikroba-mikroba yang ada dibuat biasanya rekan-rekan malls itu biasanya masih ada sifat patogen, Pak. Jadi itu yang membuat halangan kenapa tumbuh tidak subur. Ada perlakuan A, B, C, D, F, G-nya, Pak. Misalnya perlakuan harus ada pestisidanya, kalau sekian hari tiba-tiba ada serangan hamanya, kemudian serangan hama keluar dari bawah tanah gitu kan. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa di sini adalah mol-molnya jadi mikrobanya berupa sifat Pak, jadi baik. Jadi baik. Artinya yang saya sebutkan tadi oleh Mbak tadi, semua yang kita nggak habis pikir Pak ya, di dalam kandungan mikroba ini ada E. coli Pak, ada Salmonella gitu kan, yang memang sangat jahat kepada tubuh kita Pak. Tapi kita bisa minum Pak, tadi kan kita semua minum Pak, dan semua nggak, perutnya aman-aman saja Pak, sudah hampir 1 jam ini. Artinya apa? Diurai Pak. Sebetulnya intinya satu yang tadi disebutkan Pak Dirjen tadi, kuasa Allah, alam gaib, ini semua makhluk hidup yang ada di dalamnya ini berubah menjadi baik Pak. Contohnya dia merubah sifat kotoran tadi, bisa diuraikan gasnya seketika, itu aja Pak. Tadi Pak Dekan minum, Pak moderator minum Pak, sampai sekarang saya tungguin sakit perutnya ini. Ternyata nggak sakit perut Pak. Padahal di dalamnya ada E. coli dan segala macamnya. Loh, ibu kepala dinas juga minum setiap hari katanya. Iya. Oh, Bu Yati minum juga, Bu Yati Bu Kadis. Minum setiap hari. Ini jangan-jangan bapak-bapak pada minum semua nanti ini sebelah sana. Silakan Pak. Sudah saya bacakan semua pertanyaan, Pak Harmono mungkin bisa dilanjut saja. Ya, demikian peserta bimbingan teknis dan sosialisasi Pro Praktani episode 696 ya. Dari awal sampai akhir kita sudah ikuti bagaimana praktek pembuatan media tanam sampai penanaman pada media metode purba ya. Kemudian kita juga sudah lengkapi testimoni-testimoni
yang tadi sudah disampaikan di lapangan langsung, bagaimana anak-anak muda bahkan mahasiswi sekalipun tidak canggung ya memegang kohe ya tadi, yang sapi yang kelihatan masih basah sekalipun ya, karena memang metode ini sangat mudah dilakukan ya, tidak ribet dan tentu berbiaya ringan, hanya mengandalkan biomas yang ada di sekitar kita ya. Kalau semua daerah, semua dari kita ini kemudian mengikuti menerapkan metode ini, maka bukan saja produktivitas pertanian meningkat, tetapi juga mampu mengatasi masalah sampah yang sampai hari ini adalah membuat kita, negara kita tidak berdaya ya. Barangkali itu sebagai akhir dari semuanya Pak Agus ya, dari Cirebon, dari kampus Universitas Swadaya Gunung Jati melalui Fakultas Pertanian dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Cirebon, kami beristihad untuk kemajuan pertanian demi jayanya Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Agus dan Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harmono, Pak Deden, Bu Kadis, Pak Dekan. Sangat menarik sekali, semoga ilmu yang bermanfaat ini balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Pak Menteri dan Pak Dirjen. Untuk Pak Deden Lesmana, sertifikat. Kemudian yang kedua untuk Pak Harmono sebagai moderator acara ini. Itu mungkin Pak dari kami. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih buat para peserta. Jangan lupa mengisi link absensi yang sudah juga dikirimkan di YouTube. Tonton terus YouTube kami. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Propak Tani. Yang baik, saya serta seluruh yang hadir di sini, kita panen perdana dengan tata cara yang aman dan ramah lingkungan bersama Sultan Sehat. Ya kan, ayo. Ya, salah satu metode tanaman yang memang ramah lingkungan yang bersumber pada sampah dan kotoran hewan yang dikelola sama ibu-ibu KWT sehingga menghasilkan panen. Bagi daerah-daerah yang mau menduplikasi metode ini, silakan datang dan belajar di Desa Sinang Jawa. Sampai ketemu di desa berikutnya. Oke. Ya, sekarang tinggal waktu cicip. Ya, silakan. Yang paling gede dicicip ini. Ini golden melon ya. Usianya harusnya 65 hari, tapi di sini hanya panen 50 hari saja ya, di Sidang Jawa ini ya. Jadi dengan metode bertani purba ini, biaya pengolahan tanah nihil, biaya pupuk nihil, bahkan obat nihil, tumbuh lebih cepat, panen lebih cepat, dan organik 100% ya. Ini sangat aman dan bisa menjaga petani. Terima kasih.